Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Abitadi Wijaya dari kelas 10 TKJ. Kali ini saya akan memberikan beberapa tutorial basic-basic dari mikrotik. Oke, yang pertama seperti kalian tahu, kalau kalian sudah memiliki mikrotik, maka kalian harus bisa cara mengaksesnya. Nah, cara mengakses mikrotik ini ada 3. Yang pertama yaitu dengan cara Winbox, yang pertama, yang kedua Telnet, dan yang ketiga adalah SSH. Mungkin pertama kita akan mencoba cara Winbox. Oke, sebelum itu kalian download dulu aplikasi Winboxnya di mikrotik.com/download. Nah, bisa kalian di sini disarankan yang 64 bit, ya tergantung laptop juga. Oke, karena saya sudah download, kita close dulu. Nah, di sini mengakses Windows ini bisa dengan 2 cara, yaitu dengan IP address atau dengan cara MAC address. Seperti bisa dilihat ini, dengan cara MAC address bisa kita klik aja di device yang kita mau. Nah, kalau kalian tidak ingin ribet, misal kalian sudah mencolokkan Ethernet kalian ke mikrotik kalian matikan saja WiFi-nya. Di sini harusnya yang muncul ini hanya device kalian yang terhubung. Ya, karena saya mengaksesnya melalui wireless ya, jadi saya harus nyalakan WiFi-nya. Nah, kalau mengakses dengan wireless ini, kita berarti harus memasukkan IP dari wirelessnya. Oh iya, IP default mikrotik itu adalah 192.168.88.1. Kalian jika awal-awal baru mikrotik baru atau baru membeli mikrotik, kalian menggunakan IP dari sana atau kalian menggunakan MAC address-nya. Kalian tidak bisa menggunakan wireless ketika baru-baru membeli mikrotik ya, karena saya menggunakan virtual, mikrotik virtual. Bisa dilihat di sini. Jadi saya mengaksesnya menggunakan IP wireless-nya. Nah, bisa diingat, IP default mikrotik adalah 192.168.88.1. Oke, lanjut. Ini kita sudah masukkan untuk loginnya IP address atau MAC address. Nah, loginnya adalah admin, password tag kita nggak usah isi, atau kita bisa bilang kosong. Oke, kita connect. Nah, oke, kita share aja. Ini harusnya tampilan mikrotik seperti ini. Lihat di sini ada usernya admin, di sini ada IP address, kita login menggunakan apa? Di sini ada identity. Karena ini kita baru ya, jadi identitinya masih bawaan dari mikrotik. Nah, ini kita akses melalui apa? Ini versi, dan ini adalah arsitektur. Oke, selanjutnya kita akan mengakses via telnet. Pertama, kalian kalau jika menggunakan kabel ya, kita kalian IP address, kalian tambahkan di sini IP-nya. Oke, kalau gitu menggunakan user Farhan seperti ini aja. Oke, karena saya menggunakan wireless ya, sekali lagi ini wireless saya dapat dari virtual, jadi saya menggunakan IP ini untuk telnet ya. Oke, kita close saja mikrotiknya. Kita buka, kita di keyboard kita ketik, tekan logo Windows plus R. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalian ketikkan CMD atau kalian bisa ketik command prompt. Tapi ya, kita ketik CMD aja supaya singkat. Atau bisa juga di search, kita ketik command. Nah, di sini juga ada command prompt. Biasanya ya shortcutnya ini, kita Windows R dan kita masukkan CMD. Oke. Nah, ini kita akan buka command prompt dari laptop kita.
Gimana cara telnet? Cukup mudah ya di sini. Kita ketikkan telnet. Nah, kita masukkan IP yang tadi kita buat. Kalau misalnya menggunakan kabel ya, karena tadi saya menggunakan wireless, jadi tinggal masukkan IP yang saya wireless tadi. Ini IP saya, masukkan IP mikrotik ya. Oke, tinggal kita enter. Nah, kita sudah muncul seperti ini. Admin Terus udah kita di situ masuk dan password kosong. Oke, sudah masuk. Nah, telnet ini itu berbasis CLI. Jadi kita harus mengerti apa itu komen-komennya. Seperti kita misal mau tambah IP address ya. IP address. Di sini kita bisa disable dan enable. Ya, ini Enable bisa itu kita disable itu menonaktifkan. 192 Kita masih bisa melakukan menu, bisa mengaktifkan. Nah, seperti ini ya contoh dari CLI. Diaktifkan ya. Kita coba enable. Nah, Oke, seperti itu cara kita mengakses telnet. Oh iya, sebelum itu tadi Winbox ini kan ada tampilan-tampilannya. Nah, ini yang disebut GUI. Tadi saya salah baca. Kita mengakses mikrotik itu bisa dengan 4 cara ya. Yang pertama Winbox, telnet. Nah, yang ketiga ini harusnya Winbox atau Winbox ini nomor 2 juga bisa. Nah, kita akan mengakses mikrotik ini via Winbox. Nah, Winbox ini dia sama seperti via Webfig, bukan? Via Webfig ini sebenarnya sama saja seperti mikrotik ya, ininya tampilannya seperti Winbox, mirip-mirip. Caranya kita ketikkan IP yang tadi kita buat, misal kita pakai Ethernet, kalian ketik IP yang tadi dibuat. Karena saya menggunakan wireless, tadi IP-nya segini ya, kita masukkan saja. Nah, maka dia akan kebuka Webfig. Di sini pertama-tama masuk. Di sini pertama-tama masuk akan buka ke quick set. Kita akan buka menu Wi-Fi-nya, akan lihat sini sama saja ya, tampilannya seperti Winbox. Ada address, IP address. Nah, Wi-Fi ini disediakan untuk orang yang ingin mengakses mikrotik melalui browser. Dan caranya mudah, hanya tinggal ketikkan IP saja. Dan dia biasanya akan disuruh masukin, kita coba ulang ya. Tadi harusnya kan bisa lihat tadi ya, ada sekilas. Tuh sekilas akan disuruh masukin user dan login, sama saja ya. Karena default mikrotik adalah admin dan passwordnya kosong. Oke, selanjutnya karena kita sudah mengakses via telnet, sekarang kita mengakses via SSH. Sama saja, kita buka CMD atau command prompt. Kita ketikkan di sini SSH strip L. Kita masukkan user kita, admin, dan spasi. Kita masukkan IP kita yang tadi ya, yang kita sudah bikin. Karena saya menggunakan wireless, saya menggunakan ini. Dan, nah, harusnya ini sebelumnya ini ada sebelum masuk ke sini, harusnya dia tuh sebelumnya ada autentikasi dulu. Kita sebelum ini, jika ada pilihan yes, no, atau finger yes atau no, kita ketik aja yes dan enter, maka dia akan muncul seperti ini. Bedanya apa? SSH dan telnet. Nah, kalau SSH ini dia lebih aman daripada telnet. Dia tuh lebih, keamanannya lebih terjaga. Dia SSH dan telnet ini sama-sama berbentuk CLI. Jadi kita mengetikkan sendiri kode-kodenya. Kalau kalian ingin menggunakan CLI ini, kalian harus paham GUI dulu. Karena ya cuma juga kita CLI tapi nggak tahu apa menu-menunya. Oke, kita buka lagi ke Winbox. Oke, kita backup import dulu. Nah, selanjutnya
Tadi kan ada user kita masukin tuh admin dan kosong. Nah itu apa sih namanya? Nah itu adalah user management yang kita bisa akses di sistem dan user. Nah di sini ada, kita besarkan dulu. Di sini ada user 1 ya, admin full, kita bisa klik aja. Nah ini adalah user bawaan dari Mikrotik, yaitu admin, passwordnya kosong, dan grupnya ini full. Jadi apa ini fungsinya user? Dia itu untuk masuk kita ke Mikrotik, entah dari Winbox atau dari SSH Telnet, dia menggunakan user dan password. Nah kita cara membuatnya di user list bisa kita buat ya. Namanya mungkin user, namanya user mungkin ya, grupnya full, dan passwordnya kita mungkin kita kasih 123. Oke. Coba kita keluar, kita masuk lagi. Nah kita masukkan user yang tadi kita buat ya, 123. Nah udah, coba kita telnet ya, coba kita tes ke telnet ya. Dan kita masukkan ke alat yang baru kita, yang mana kan alat yang kemarin rusak atau ada kendala di user password 123. Nah sudah bisa masuk. Itu dia fungsinya dari user list. Nah kalau misal kita ada 2 user gini, user admin, maka salah satunya bisa kita hapus. Misal kita tidak ada user adminnya cuma 1 ya, user fullnya cuma 1, coba kita hapus. Nah ini yang usernya kita hapus ya. Jika hanya ada 1 gini maka tidak bisa dihapus. Kenapa tidak bisa dihapus? Karena dalam user list itu minimal harus ada 1 user full. Nah selanjutnya kita, ini apa sih user full ini? Grup-grup ini full read dan write. Nah ini ya, kita masuk ke grup. Nah di sini ada 3 default dari Mikrotik. Yang pertama full, read, dan write. Nah full ini adalah ya kita bisa mengakses semuanya lah di sini. Tuh bisa lihat semuanya dicentang, di allow semuanya. Jadi kita bisa menggunakan semuanya di sini. Kita bisa menambah user, mengkonfigurasi IP, mengkonfigurasi wireless, dan grup. Yang kedua grup read ini adalah read ini artinya yang membaca ya. Nah di sini ini grup read ini yang ini ya, dia itu cocok untuk monitoring karena dia ini hanya bisa melihat, hanya bisa melihat-lihat ya. Mungkin kita langsung coba aja prakteknya. Kita bikin user baru namanya user read. Kita nggak usah spasi ya, disarankan jangan menggunakan spasi. Read, grupnya read. Password kita mungkin isi 1 aja, 1. Coba kita mungkin kita buat 1 lagi ya yang user write ini. Bedanya apa? Write, read sama full. Kalau write ini sebenarnya mirip sama full ya, cuma dia nggak bisa menambahkan konfigurasi menambahkan user ke dalam sini. Misal kita menggunakan user write ini, dia nggak bisa menggunakan user. Kita tambahkan aja 1 lagi ya. Oke, kita coba keluar ya. Salah ininya. Kita coba masuk ke Winbox lagi dengan user read. Nah ini dia user read, bisa kita lihat di sini akan grupnya. Nah coba kita lihat IP address, kita pencet. Nah dia tidak bisa konfigurasi apapun, hanya bisa melihat-lihat saja. Itu dia tuh. Oke selanjutnya user write.
Oke, di sini bisa dilihat user right ini kita bisa konfigurasi ya IP address, itu kita bisa tambah ya. Dan coba kita lihat sistem user. Nah, kita tidak bisa menambahkan user baru karena kita ini adalah user right. Tapi kita masih bisa melihat-lihatnya, kita ubah bisa juga. Tapi dia nggak bisa menambahkan user baru. Ini kita keluar lagi, kita masuk melalui admin. Semuanya bab 1. Tapi gara-gara nggak ada router beneran nggak bisa tuh ekspor import gitu-gitu kan harus butuh router beneran. Nah, oke, kita masuk lagi. Kita masuk lagi ke user management. Nah, di grup ini ada 3 bawaan defaultnya Mikrotik ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi. Misal kita namakan ya grup 1 lah kita namakan. Nah, ini yang diizinkan apa aja. Misal kita bisa ya lokal SSH reboot, mungkin kita bisa semuanya ya. Nah, tapi ini user ini dia nggak bisa akses melalui inbox, hanya bisa melalui telnet. Jadi dia nggak bisa menggunakan Windows. Oke, langsung aja kita oke. Nah, bisa dilihat kita sudah menambah dan kita bikin user baru lagi. User ini kita nama user 1 atau user 100. Grup yang kita buat tadi grup 1. Password mungkin kosong aja ya. Nah, kita coba kita keluar dari Winbox. Kita namakan loginnya user 100. Kita connect. Nah, dia nggak bisa. Coba kita ke telnet. cmd telnet. Login user 100. Password kosong. Nah, jadi dia ini hanya bisa diakses melalui telnet karena telnetnya kita kasih checklist, tapi Winboxnya kita tidak checklist. Maka user ini hanya kita izinkan menggunakan telnet saja. Mungkin kita bisa konfigurasi di sini ya. Sistem. Nah, kalau mau kalian mau lihat di sini sistem, kita kalian nyetep aja maka dia akan muncul apa yang bisa kita di situ. Tuh, bisa lihat. Nah, oke. Jika sudah, kita masuk lagi ya ke dalam Winbox. Admin. Kita masuk ke admin. Grupnya kita ke sistem dan user. Nah, di sini ada SSH ini untuk SSK ya. Nah, kita bisa lihat aktif user. Aktif user ini user yang aktif ya. Ada di sini lihat. Ini ada admin. Nah, kalau misal mungkin kita coba yang user 100 tadi. Nah, di sini, nah dia akan aktif yang user 100 login via telnet. Mungkin kita baru lagi ya, coba. Coba kita ke user right. Oh, di sini nih ya salah password. Nah, di sini bisa kita lihat-lihat. Nah, ini aktif usernya ada 4. Nah, bisa lihat yang aktif ada berapa. Coba kita close ya. Terus. Nah, dia jika sudah kita close maka dia otomatis close.
Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.